kuburan berjalan beserta isinya. Yang kedua, bernafas tapi tidak bernyawa. Apa yang disampaikan ya itu memang benar, banyak mendekati kebenaran memang. Terkadang merenungkan diri itu memang begitulah, memang keadaannya hidup ini apalah gitu. Terkadang penuh dengan tipuan gitulah ya, maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau curhatan aja Yai, pengalaman diri saya pribadi loh Yai. Ya memang selama ini dari akil balik sampai sekarang kan memang saya ini istilahnya itu sudah terdoktrin gitu dengan syariat-syariat seperti itu Yai. Sampai sekarang terkadang masih melekat Yai. Nah sekarang setelah Allah memperjumpakan Yai dengan kami itu sadar sebenarnya kehidupan ini setelah direnungi itu apa yang disampaikan Yai itu memang benar, banyak mendekati kebenaran memang. Terkadang merenungkan diri itu memang begitulah, memang keadaannya hidup ini apalah gitu. Terkadang penuh dengan tipuan gitulah ya, maksudnya ya. Itu kalau sudah sadar ya mohon aja doanya untuk terus mendoakan kami ini ya, sebagaimana untuk mempertajam terus tentang tasawuf ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waman tabi'ani, kata Rasul, fattabi'uni, akhirnya disebut sebagai man tabi'ani, orang-orang yang mengikuti ajaranku. Jangan khawatir terkait masalah permintaan tadi. Secara otomatis sebagai manusia yang disebut hablum minanas, itu bagaimana menjadi hablum minallah. Jenengan gak nyuwun iku wis otomatis. Kata Rasul, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni ya yuhibbukumullah, faqad tabi'ani ya yuhibbukumullah. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku yang sudah aku teladankan, yuhibbukumullah. Ini sebagai jawaban dari sebuah syarat dalam surah Ali Imran. Kau pasti cintamu akan diterima Allah dan kau akan dijadikan sebagai kekasih. Jadi bahasa hablum minanas saya terhadap jenengan Pak, jenengan jangan khawatir, pasti itu terjadi walaupun kita jauh secara dohiriyah, bahkan tidak pernah bertemu sekalipun, ketemunya hanya di YouTube, di medsos. Jikalau hati jenengan condong terhadap dinut tauhid ini, maka inilah golongan yang dikatakan Rasul, jikalau kau semua itu mengikuti ajaranku maka yuhibbukumullah. Jangankan di medsos Pak, kita contohnya mana pernah ketemu Kanjeng Nabi? Halo, kan jauh Pak, lebih jauh ini daripada jenengan ketemu di medsos. Yun sewu, ada memang seseorang yang mengatakan jikalau kau belajar di YouTube, gurumu setan. Kalau nggak ketemu wongi orangnya, sama halnya kau berguru terhadap saya. Yun sewu Pak, ini risalah yang Rasulullah bawa dulu. Kalau jenengan punya makalah seperti itu, berarti batal semuanya umat sekarang. Nggak ketemu Rasulullah. Mbok yo jangan terlalu dangkal. Kita masa itu Pak, kita itu digerus masa Pak. Secara dohiriyah digerus masa, syariatnya digerus masa. Contoh, syariat Kanjeng Nabi ketika bepergian selalu pakai kuda atau pakai onta, paling tidak keledai. Sekarang zamannya beda Pak, digerus masa, ya pakai sepeda. Nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman yang tidak bisa digerus risalah, yang di dalam risalah itu khusus masalah dinut tauhid. Ini nggak bisa digerus. Mulai Nabi Rasul siapapun, sampai Kanjeng Nabi Muhammad sama. Ani'budullaha wastanibut tauhid. Ini kita nafi isbat, meniadakan hati selain Allah,
yang dimaksud Allah adalah laisa kamitslihi syai'un dalam konteks apapun, aspek apapun yang berperan. Habis itu menetapkan semua itu adalah ingsun, Allah itu yang mendominasi. Tinggal kita itu mau nggak sampai pada derajat yang termulia atau tertinggi di mata Allah, itu yang disebut takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Inilah iman yang sudah ihsan. Assalamualaikum Gus. Nyun penjelasan. Yang pertama, kuburan berjalan beserta isinya. Yang kedua, bernafas tapi tidak bernyawa. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua tadi, Bernafas tapi tidak bernyawa. bernafas tapi Tidak bernyawa. tidak bernyawa. Pun kuburan yang berjalan, apa sih makna dari kuburan? Tempat pendemani wong mate, itu namanya kuburan. Oh no, kuburan melaku. Artinya banyak hati manusia yang dalam keadaan mati tapi dia berjalan. Itulah kata orang Jawa, batang uris. Inilah golongan kita yang imannya belum ihsan, Bu. Ini golongan kita yang imannya belum ihsan. Makanya mengapa malaikat Jibril kok tanya terhadap Rasulullah tentang ihsan? Ya ini persoalannya, supaya kita lekas ihsan. Dikatakan berjalan kuburan itu, ya golongan-golongan ahli hijab iki, Pak. Pon, satu. Dua, bernafas tapi tidak bernyawa. Apa sih bernafas itu? Ambekan tapi tidak bernyawa. Itulah tempatnya dikatakan tajalli tadi. Melakukan tapi tidak merasa melakukan. Melakukan sesuatu tapi dalam hatimu sudah tidak lagi panjenengan yang melakukan. Sopo sing melakukan? Yorep yang ada dalam diri jenengan. Itulah bernafas tapi tidak bernyawa. Makanya saya katakan itulah maksud tajalli. Wajib kita harus sampai pada titik itu, karena natijahnya nihayah tujuan kita bertauhid itu, endingnya tujuan akhir adalah tajalli. Lepase aku hamba, munculnya aku Allah.